That's why you don't know before what can happen if you are not. Wow, wah ini bisa hebohkan sepak bola dunia. Ketua wasit FIFA, Pierluigi Collina, akhirnya buat reaksi jujur usai timnas Indonesia menang semalam dan tidak dicurangi wasit lagi. Sampai bikin Shin Tae-yong dan Bung Binder angkat bicara gini usai keberhasilan Nova Arianto bawa Indonesia ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Benarkah? Yes, alhamdulillah mantap. Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan mantap usai kemenangan semalam. Apakah skuad timnas Indonesia U17 akan mendapatkan hadiah super hebat? Fans Garuda wajib tahu. Nah ini baru super top markotop. FIFA Matchday segera digelar. Ivar Jenner sudah tiba. Apakah Ole Romeni, Jai Itzes dan Kevin Dix juga sudah tiba di Jakarta hari ini kah? Yuk saksikan video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dikabarkan tepat hari ini, Pierluigi Collina, yang selama ini dikenal sebagai salah satu wasit paling legendaris dalam sejarah sepak bola dunia, mengaku merasa lega setelah melihat timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Honduras dan melaju ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Collina yang menyaksikan jalannya pertandingan ini menyampaikan pujian kepada kinerja wasit yang memimpin laga tersebut. Saya merasa lega melihat timnas Indonesia U17 berhasil menang melawan Honduras. Kan sudah saya bilang, kemarin wasitnya bagus. Indonesia bisa keluar sebagai pemenang sebenarnya. Saya menonton penuh pertandingan itu dan Indonesia layak menang. Saya juga ingin menegaskan bahwa wasit pada laga ini benar-benar bebas dari mafia judi dan semua keputusan yang diambil benar dan adil, ujar Collina dengan tegas. Collina yang selama ini dikenal keras dalam mengkritik keputusan wasit, mengungkapkan rasa frustrasinya pada laga-laga sebelumnya, khususnya saat Indonesia kalah dari Zambia dan Brasil. Menurutnya, kekalahan tersebut seharusnya tidak terjadi karena keputusan wasit yang dinilai merugikan Indonesia. Makanya, saya kemarin marah-marah saat Indonesia kalah lawan Zambia dan Brasil. Itu jelas dicurangi oleh wasit. Keputusan-keputusan mereka sangat meragukan dan saya yakin itu bukan kebetulan. Namun, saya sangat puas dengan performa wasit di pertandingan melawan Honduras. Mereka mengambil keputusan dengan tepat dan tidak ada yang bisa dipertanyakan. Lanjut Collina. Collina yang selama ini juga terlibat dalam proses pelatihan wasit internasional menegaskan bahwa keadilan dalam sepak bola harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sepak bola harus tetap adil dan tidak boleh ada pihak-pihak yang merusak integritas permainan. Saya berharap di babak 32 besar nanti, Indonesia tidak akan dicurangi oleh keputusan wasit lagi, tambah Collina. Salah satu pernyataan yang mencuri perhatian adalah langkah tegas Collina untuk mengusut tuntas kasus wasit yang dianggap merugikan Indonesia pada pertandingan sebelumnya. Collina mengungkapkan bahwa ia telah menandatangani dokumen resmi yang meminta pencabutan lisensi 2 wasit yang terlibat dalam keputusan kontroversial di laga Indonesia melawan Zambia dan Brasil. Saya sudah menandatangani dokumen untuk mencabut lisensi 2 wasit tersebut. Tidak hanya itu, semua aset mereka juga akan dirampas. Ini adalah langkah yang harus diambil demi menjaga integritas dan keadilan dalam dunia sepak bola. Saya ingin menunjukkan bahwa FIFA tidak akan mentolerir kecurangan dan kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa pertandingan-pertandingan sepak bola dijalankan dengan adil, tegas Collina.
Selain Collina, mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga memberikan komentar yang sangat mengesankan. Shin yang kini masih memantau perkembangan sepak bola Indonesia, mengungkapkan rasa terharu dan bangganya terhadap mantan asistennya, Nova Arianto, yang kini menjadi pelatih timnas Indonesia U17. Saya sangat terharu dan bangga melihat Nova Arianto berhasil membawa timnas Indonesia U17 ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Ini adalah pencapaian luar biasa dan saya rasa ini adalah hasil dari kerja keras Nova yang selalu belajar dari ilmu yang saya berikan ketika kami bekerja sama, ujar Shin dalam wawancara eksklusif dengan media Korea Chosun. Shin juga menambahkan bahwa dirinya sangat terkesan dengan taktik yang diterapkan Nova dalam pertandingan melawan Honduras. Saya melihat Indonesia bermain dengan determinasi tinggi dan taktik yang brilian. Formasi 3-4-3 yang diterapkan Nova benar-benar membuat Honduras kalang kabut. Bahkan pemain Honduras terpancing emosinya karena tekanan yang diberikan oleh Indonesia sepanjang pertandingan. Shin Tae-yong tidak ragu memberikan pujian kepada Nova atas kesuksesannya dalam merancang strategi permainan. Saya benar-benar merasa bangga melihat Nova bisa mempraktikkan ilmu yang saya berikan. Dia bekerja keras dan sekarang dia menuai hasilnya. Saya yakin Indonesia akan terus berkembang di bawah kepemimpinan Nova Arianto. Sebagai bentuk dukungan moral, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dirinya akan terbang ke Qatar untuk mendampingi timnas Indonesia U17 di babak 32 besar nanti. Saya akan berangkat ke Qatar besok untuk mendukung timnas Indonesia. Saya sangat ingin berada di sana dan menyaksikan langsung perjuangan mereka. Saya selalu cinta Indonesia dan supporter Indonesia. Saya rindu suasana stadion yang penuh semangat. Saya yakin timnas Indonesia akan memberikan yang terbaik, katanya dengan penuh semangat. Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa meski ia kini tidak lagi memimpin timnas Indonesia, hatinya tetap untuk Indonesia. Saya selalu cinta Indonesia dan saya ingin melihat sepak bola Indonesia semakin maju. Saya berharap timnas Indonesia U17 bisa melangkah lebih jauh lagi di Piala Dunia ini, ujarnya. Sementara itu, di sisi lain, kemenangan gemilang timnas Indonesia U17 atas Honduras dengan skor 2-1 di Piala Dunia U17 2025 yang memastikan Indonesia lolos ke babak 32 besar terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat sepak bola. Salah satu tokoh yang memberikan reaksi terhadap kemenangan ini adalah Bung Binder, pengamat sepak bola Indonesia yang dikenal kritis namun juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan timnas. Menanggapi pernyataan Pierluigi Collina, Ketua Komite Wasit Dunia FIFA yang mengakui kualitas pertandingan dan keputusan wasit yang dianggap adil dalam laga Indonesia vs Honduras, Bung Binder mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian ini, namun juga memberikan catatan penting terkait pernyataan Collina. Sebagai pengamat sepak bola Indonesia, saya rasa pernyataan Collina soal kualitas wasit sangat penting. Kita semua tahu bahwa dalam sepak bola, keputusan wasit bisa menjadi penentu kemenangan atau kekalahan. Setelah apa yang terjadi di pertandingan melawan Zambia dan Brasil, saya senang akhirnya Collina menegaskan bahwa wasit di laga ini benar-benar profesional. Ini menjadi semacam angin segar bagi para pemain dan penggemar sepak bola Indonesia yang sebelumnya merasa terpinggirkan oleh keputusan-keputusan yang merugikan, ujar Bung Binder dalam wawancara singkat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa meskipun pernyataan Collina terkait kualitas wasit di laga Indonesia vs Honduras patut diapresiasi, sepak bola Indonesia masih membutuhkan lebih banyak pembenahan pada aspek-aspek lain, seperti pengembangan infrastruktur dan pembinaan pemain muda. Wasit yang bagus tentu penting, tapi sepak bola Indonesia harus terus berkembang di sisi teknis, taktis, dan mental.
Timnas Indonesia U17 sudah menunjukkan potensi luar biasa di bawah asuhan Nova Arianto, tapi kita harus ingat bahwa sepak bola adalah tentang proses jangka panjang. Pembenahan fasilitas latihan, kompetisi yang lebih kompetitif, dan pengembangan pemain muda harus jadi prioritas, tambahnya. Bung Binder juga memberikan perhatian khusus pada pernyataan Shin Taeyong, mantan pelatih Timnas Indonesia senior yang kini memberikan dukungan kepada mantan asistennya Nova Arianto. Shin mengungkapkan rasa bangga terhadap strategi dan taktik yang diterapkan oleh Nova yang dinilai berhasil membingungkan tim Honduras dan membawa Indonesia ke babak 32 besar. Bung Nova Arianto memang luar biasa. Saya sudah mengikuti perjalanan karirnya sejak dia menjadi asisten Shin Taeyong. Apa yang dilakukan Nova dalam pertandingan melawan Honduras menunjukkan bahwa dia tidak hanya belajar, tetapi juga berhasil mengimplementasikan filosofi yang dia terima dan mengembangkan taktik yang sesuai dengan karakter pemain Indonesia, ungkap Bung Binder. Bung Binder juga menekankan bahwa keberhasilan ini harus menjadi momentum bagi para pelatih muda Indonesia untuk lebih berani berinovasi dan menerapkan ide-ide cemerlang mereka. Ini adalah bukti bahwa pelatih-pelatih Indonesia, jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat, bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa. Saya yakin Nova Arianto adalah salah satu pelatih masa depan yang akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, tambahnya. Bung Binder juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi Timnas Indonesia U17 di babak 32 besar nanti. Lolos ke babak 32 besar tentu bukan akhir dari segalanya. Timnas Indonesia U17 harus lebih siap lagi menghadapi tim-tim yang lebih kuat di babak selanjutnya. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di level internasional. Tapi di sisi lain, ini juga menjadi ujian besar bagi pelatih Nova Arianto untuk mengatur strategi dan mentalitas pemain agar tetap stabil, paparnya. Meskipun ada optimisme yang tinggi setelah kemenangan atas Honduras, Bung Binder mengingatkan agar seluruh pihak tidak terlena dengan euforia. Keberhasilan ini harus dijadikan modal untuk melangkah lebih jauh, tapi jangan lupa bahwa ini baru langkah awal. Timnas Indonesia harus terus menjaga fokus dan tidak merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Kemenangan atas Honduras membuat Indonesia membuka kesempatan untuk lolos ke babak 32 besar. Saat ini Indonesia berada di peringkat 9 klasemen peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Nova Arianto bisa lolos asalkan salah satu negara yaitu Paraguay atau Arab Saudi kalah dengan selisih lebih dari 5 gol di laga terakhir. Paraguay sendiri akan melawan Irlandia, sementara Arab Saudi akan bertemu dengan Mali U17. PSSI memutuskan tidak menurunkan timnas senior pada FIFA Matchday bulan November tahun 2025. Sebagai gantinya, PSSI memilih menurunkan timnas U23 sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025 Desember mendatang. Karena tidak menurunkan timnas senior, pertandingan timnas U23 tidak terdaftar sebagai pertandingan FIFA kelas A, melainkan hanya masuk kategori laga kelas B. Karena kedua tim yang bertanding merupakan tim kelompok umur, sehingga hasilnya nanti tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungan poin FIFA. Menurut jadwal, timnas U23 akan bertemu dengan wakil Afrika Mali U23. Laga akan digelar 2 kali, yaitu pada tanggal 15 dan 18 November 2025. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Laga ini membuat Indonesia tidak akan mendapat tambahan poin di FIFA Ranking hingga akhir tahun 2025. Dalam persiapan, Indra Syafri memanggil total 30 pemain, di mana 3 diantaranya merupakan diaspora. Mereka adalah Ivar Jenner, Mauro Gilstra, serta Dion Mars. Sisa pemain yang dipanggil didominasi oleh para pemain yang berlaga di Super League.
Borneo FC dan Bali United menjadi klub penyumbang pemain terbanyak dengan masing-masing 3 pemain. Dari total 30 pemain, nantinya Indra Syafri bersama tim pelatih akan mencoret total 7 pemain. Sehingga untuk gelaran SEA Games 2025, timnas U23 akan diperkuat total 23 pemain. Bek tim nasional Indonesia dan juga FC Twente yaitu Max Hilhurst tengah berjibaku menempuh pemulihan cedera Achilles yang memaksanya untuk absen panjang hingga di tahun depan. Situasi berat itu berbalas dukungan menyentuh dari klub. Sebelum laga kontra Telstar, seluruh starter FC Twente masuk ke dalam lapangan dengan jersey bernomor punggung 2 yang merupakan nomor punggung Hilhurst. Tidak hanya itu, kaos tersebut juga bertuliskan pesan penyemangat yang bermakna, yaitu semoga cepat pulih, kami ada untukmu. Aksi solidaritas tersebut sontak membuat tribun bergemuruh dan seluruh supporter FC Twente yaitu The Tuckers turut merayakannya. Momen penghormatan atau tribut ini bukan sekedar gestur simbolik. Di tengah ketegangan kompetisi domestik, Twente menegaskan bahwa kebersamaan ruang ganti berada di atas segalanya. Dari sisi medis, cedera anterior cruciate ligament atau ACL yang tengah dialami Hilhurst terjadi saat sesi latihan. Laporan klub dan media menjelaskan bahwa bek 24 tahun itu telah menjalani operasi dan diproyeksikan menepi sekitar 9 bulan untuk proses pemulihan. Beberapa media Belanda bahkan memberitakan Hilhurst baru bisa comeback pada Agustus 2026, menandai perjalanan pemulihan yang panjang namun terukur. Meski harus menepi untuk waktu yang cukup lama, Hilhurst kini dapat menjalani proses pemulihan dengan semangat tambahan, mengetahui bahwa seluruh rekan setim dan juga supporter berdiri bersamanya. Pertandingan ketat tanpa gol, derby Indonesia di Thailand menjadi sorotan laga syarat gengsi yang tersaji di pekan ke-11 pada Thai League. Port FC menjamu Bangkok United di Pat Stadium Minggu 9 November 2025 kemarin. Pertemuan ini tak hanya menjadi big match antara tim puncak, tetapi juga menjadi sorotan publik tanah air karena kehadiran dua pemain Indonesia. Asnawi Mangku Alam di kubu Port FC dan juga Pratama Arhan bersama Bangkok United. Pelatih Port FC yaitu Alexandre Gama kembali memainkan Asnawi semenjak menit awal. Menariknya lagi, Asnawi kembali dipasang sebagai bek kiri, posisi yang berbeda dari peran aslinya di bek kanan. Sementara itu, Pratama Arhan harus memulai laga dari bangku cadangan dengan posisi bek kiri Bangkok United yang masih diisi oleh Wancai Jaru Nokran. Sejak peluit awal, kedua tim bermain cukup berhati-hati. Port FC terlebih dahulu mengancam melalui tendangan bebas dari Matius Pato, namun bola masih melambung tipis di atas Mister Gawang. Bangkok United balas memberikan ancaman lewat Gutapun Kereleang, namun sepakannya belum membuahkan hasil. Hingga babak pertama berakhir, skor masih sama kuat 0-0. Memasuki babak yang kedua, Bangkok United memasukkan Terasil Tangda dan juga Ilyas Alhaf untuk menambah daya gedor mereka. Asnawi Mangku Alam digantikan pada menit ke-70, sementara Pratama Arhan baru dimainkan di menit ke-78, sehingga tidak terjadi duel langsung antara pemain tim nasional Indonesia tersebut. Meski sempat mencoba lewat lemparan ke dalam jarak jauh andalannya, Pratama Arhan belum berhasil membawa Bangkok United untuk menjaringkan gol. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tanpa gol bertahan dan kedua tim harus puas berbagi poin di papan atas klasemen dari Thai League. Berduet bersama Tarik Muaremovic, Ijaz mampu tampil solid mengawali di pertahanan Sassuolo. Bahkan Ijaz sempat melakukan penyelamatan krusial pada menit ke-8 saat menahan tembakan keras Adebola Lukman dengan wajahnya. Meski sempat terkapar dan dicek petugas medis, Ijaz akhirnya melanjutkan laga dan main penuh, hingga membantu timnya mencuri kemenangan telak 0-3 atas Atalanta. Atas penampilan 2 blok, 5 recovery, dan 4 kali duel. Penampilan gemilang juga ditunjukkan pemain timnas Indonesia Dan James bersama Go Ahead Eagles saat bertamu ke markas tim papan atas Feyenoord Rotterdam. James bermain tampil sejak awal dipercaya sebagai fullback kiri. Sepanjang laga pesepak bola 24 tahun ini mencatatkan 2 tackle dan akurasi umpannya mencapai 70%. Namun tak hanya kuat dalam bertahan, Dan James juga aktif membangun serangan.
Puncaknya adalah di menit ke-86, dan James keluar sebagai pahlawan untuk klubnya usai mencetak gol krusial. Lewat aksinya membawa bola dari daerah pertahanan sendiri hingga ke depan gawang Feyenoord, sebelum akhirnya mencetak gol. Gol ini merupakan yang pertama dicetak Dan James di Liga Belanda musim ini, dari total 11 laga yang sudah dijalani. Satu untuk kemenangan Mönchengladbach. Timnas sepak bola amputasi Indonesia menelan kekalahan tipis 0-1 dari Timnas Irak pada pertandingan kedua Grup A Piala Asia Amputasi 2025. Berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, laga berjalan ketat sejak menit pertama. Indonesia dan Irak saling bergantian menguasai bola. Indonesia sempat mencetak gol lewat sepakan Sahata Sianturi di menit ke-24, namun dibatalkan oleh wasit karena pelanggaran yang dilakukan pemain Irak terlebih dahulu. Indonesia mendapat tendangan bebas dari pelanggaran itu, namun tendangan dari Agung Rizky masih melenceng. Selang 2 menit Indonesia justru kebobolan lewat tendangan keras pemain Irak Abdullah Anup yang tak mampu dihalau kiper Indonesia. Skor 1-0 untuk keunggulan Irak membawa kedua tim ke ruang ganti. Pada babak kedua, Indonesia yang tertinggal mengambil inisiatif serangan. Sahata Sianturi nyaris mencetak gol di menit ke-7, namun bola yang ditanduknya melenceng tipis dari gawang Irak. Serangan demi serangan terus dilancarkan Indonesia sepanjang babak kedua. Irak yang unggul 1 angka juga mencari gol kedua dengan sesekali melancarkan serangan balik berbahaya. Namun tidak ada gol yang tercipta hingga akhir laga dari kedua tim. Skor 1-0 untuk kemenangan Irak menjadi hasil akhir dari laga ini. Kemenangan ini membuat Irak berada di puncak klasemen Grup A dengan perolehan 4 poin. Mereka unggul 1 poin dari Indonesia yang berada di posisi kedua. Indonesia selanjutnya akan melakoni laga pamungkas fase grup melawan Iran yang akan menjadi penentu langkah Garuda menuju Piala Dunia Amputasi 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menerima Ketua Nasional Paralimpik Komite Seni Marbun dan Chef de Mission ASEAN Para Games 2026 Thailand Reda Mantovani. Menpora Erick menyampaikan pertemuan dengan NPC membahas 2 hal yakni sinkronisasi program dan target di ASEAN Para Games 2026 Thailand. Terkait sinkronisasi program, Erick menilai hal tersebut sangat penting untuk peningkatan prestasi olahraga di Indonesia. Bahwa ada 2 hal yang saya sampaikan. Satu, tidak mungkin kita membangun olahraga tanpa keterbukaan dan juga sinkronisasi program. Ya, karena itu saya berharap mulai hari ini dan sampai 2029 Kemenpora dan NPC bisa duduk bersama seperti apa rencana dan programnya. Karena itu yang menjadi penting dalam melakukan semua persiapan. Sementara itu, Ketua NPC Indonesia Seni Marbun menyebut NPC Indonesia telah diterima dan diberikan arahan langsung oleh Menpora. Terkait target di ASEAN Para Games 2026 di Thailand, Seni mengatakan tak bisa mempertahankan juara umum dikarenakan persiapan training camp yang dilakukan para atlet sangat singkat. Jadi NPC juga sudah diterima oleh Bapak Menteri dan kami sudah minta arahan banyak banget dari Bapak Menteri untuk apa yang harus kami lakukan NPC ke depan. Yang pertama, yang jelas target kita di Thailand mungkin tidak bisa seperti kemarin. Itu kami sangat sedih karena kemarin juga kita mendapatkan andalan untuk TC terlambat dan kurang waktunya. Jadi bagaimanapun juga olahraga kan nggak seperti kembali ke lapangan. Olahraga itu butuh konsep dan latihan yang betul. Kalau cuma waktu dua bulan kami merasa nggak mampu untuk menjadi juara umum di Thailand nanti. Di sisi lain, Chef de Mission ASEAN Para Games 2026 Reda Mantovani mengatakan para atlet Indonesia sudah menjalani training camp. Target pada ASEAN Para Games 2026 adalah 120 medali emas dengan harapan bisa meraih peringkat kedua. Persiapan yang dijalani para pahlawan bangsa memang terbatas, namun Reda memohon doa restu agar target yang ditentukan bisa tercapai dengan maksimal. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menutup Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke-17 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional ke-11 Jakarta 2025 di Gor Mahasiswa Sumantri Brojonegoro atau GMSB. Menpora Erick Thohir menyampaikan rasa syukur dan bangga atas suksesnya 2 ajang olahraga pelajar terbesar di tanah air ini,
Menurutnya, Popnas dan Peparpenas menjadi wadah lahirnya atlet muda berprestasi Indonesia. Bukan hanya juaranya, tapi perjuangan dalam mendapatkan juara itu, dan bagaimana seperti yang selalu kita sampaikan, kita mengharapkan pemuda-pemudi kita ke depan yang patriotik, yang cinta tanah air, jangan mau dipecah belah. Popnas dan Peparpenas tahun ini mencerminkan wajah baru dunia olahraga pelajar yang lebih inklusif dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia unggul. Dengan mempertemukan atlet pelajar umum dan pelajar disabilitas dalam momentum yang sama, kedua ajang ini memperkuat makna kesetaraan dan kebersamaan dalam olahraga. Kedua ajang ini diikuti oleh 38 provinsi. Dengan lebih dari 5.000 atlet berlaga di Popnas dan lebih dari 600 atlet berkompetisi di Peparpenas. Skala partisipasi yang besar ini menunjukkan antusiasme tinggi generasi muda terhadap dunia olahraga sebagai sarana pengembangan karakter dan potensi diri. Popnas 2025 juga mencatat berbagai rekor baru. Sementara di Peparpenas muncul talenta luar biasa seperti Ikadek Dwi Purnama dari Bali yang mencatatkan rekor tolak peluru terbaik. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mencetak atlet berkelas dunia sejak usia dini. Lebih dari sekedar ajang perebutan medali, Popnas dan Peparpenas 2025 menjadi wajah pembelajaran nilai-nilai sportivitas, kerja keras, dan solidaritas. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman-teman kamu ya guys.